Akhir-akhir ini banyak sekali yang membahas mengenai manfaat berjemur untuk menjaga daya tahan tubuh, di mana berjemur dapat meningkatkan produksi vitamin D di kulit. Namun, belum banyak yang tahu bahwa vitamin D juga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Berdasarkan penelitian pada tahun 2019 yang melibatkan 10.933 orang dari berbagai usia, mulai dari 0 sampai 95 tahun di 15 negara, pemberian suplemen vitamin D ini mampu menurunkan risiko infeksi saluran nafas akut seperti batuk, pilek, flu, bahkan infeksi paru. Meskipun tinggal di negara yang tropis, ternyata banyak orang di Indonesia yang mengalami kekurangan vitamin D, mulai dari anak-anak, ibu hamil, orang dewasa, hingga lanjut usia. Berdasarkan penelitian di tahun 2018, sebanyak 61,25% ibu hamil mengalami kekurangan vitamin D, dan lebih dari 85% tidak mendapat vitamin D yang cukup. Sedangkan 44% anak berusia 6 bulan sampai 12 tahun, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan, mengalami kekurangan vitamin D. Pada wanita dewasa sehat berusia 18 sampai 40 tahun, 63%-nya juga mengalami kekurangan vitamin D. Bahkan lebih banyak lagi pada orang lanjut usia, di mana 78,2%-nya kekurangan vitamin D. Selain itu, lebih dari 90% pekerja di dalam ruangan seperti karyawan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya juga mengalami kekurangan vitamin D. Mari kita simak lebih lanjut mengenai penjelasan tentang vitamin D dan kapan waktu yang tepat untuk berjemur. Vitamin D atau yang juga disebut dengan sunshine vitamin merupakan salah satu mikronutrien yang bersifat larut dalam lemak, di mana memiliki peran dalam metabolisme kalsium dan fosfat, homeostasis kalsium, kesehatan vaskuler, diferensiasi dan proliferasi sel. Selanjutnya, apa fungsi vitamin D itu? Yang pertama, untuk penyerapan serta penggunaan kalsium dan fosforus. Yang kedua, membantu pembentukan struktur tulang dan gigi yang normal pada anak-anak. Yang ketiga, menurunkan risiko terkena osteoporosis. Yang keempat, mencegah otot menjadi lemah dan terlibat untuk mengatur denyutan jantung. Dan yang terakhir, untuk pencegahan dan rawatan kanker kolon, osteoartritis, hipokalsemia, dan juga berperan dalam meningkatkan imunitas. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan vitamin D ini? Perlu kita ketahui bahwa terdapat dua sumber vitamin D, yaitu sumber endogen dan eksogen. Sumber endogen merupakan sumber dominan, yaitu vitamin D yang disintesis ketika sinar ultraviolet B atau UVB dari sinar matahari mengenai lapisan epidermis dan dermis kulit. Sedangkan sumber eksogen berasal dari makanan yang dikonsumsi dan suplemen vitamin D. Paparan sinar matahari yang mengandung sinar UVB pada kulit akan mengawali sintesis vitamin D ketika panas tubuh mengubah previtamin D, yaitu 7-dehidrokolesterol yang tersebar di seluruh tubuh menjadi bentuk akhir yang lebih aktif. Lalu, kapan waktu terbaik untuk berjemur? Seperti yang kita ketahui bahwa berjemur di bawah sinar matahari dapat dilakukan untuk menjaga imun tetap baik dan melawan paparan virus. Di mana UVB merupakan paparan sinar matahari yang mengandung ultraviolet B yang sangat pas untuk penyerapan vitamin D3. Dan yang perlu kita ketahui bahwa salah satu manfaat dari vitamin D3 adalah dapat menjaga dan meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Selanjutnya, vitamin D yang berasal dari makanan dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang berasal dari sumber asli, ASI, dan suplemen. Sumber vitamin D yang berasal dari sumber asli diantaranya ikan salmon, ikan makarel, ikan tuna, minyak hati ikan kod, jamur, dan kuning telur.
ASI yang kandungannya baik mengandung vitamin D sekitar 22 international unit per liter dengan rata-rata anak mendapatkan ASI per hari kurang lebih 750 ml. Pemberian suplemen vitamin D biasanya untuk mengatasi kondisi defisiensi vitamin D3. Terdapat pula makanan-makanan yang difortifikasi dengan vitamin D untuk meningkatkan asupan vitamin D lebih adekuat lagi seperti mentega, sereal, susu, jus jeruk, keju, dan makanan bayi. Kira-kira bagaimana jika tubuh kita kekurangan vitamin D? Yang pertama, menimbulkan rickets atau pelunakan tulang pada anak-anak. Yang kedua, osteomalsia atau pelunakan tulang pada orang dewasa. Yang ketiga, dapat menyebabkan osteoporosis. Yang keempat, gangguan pada pertukaran zat kapur dan fosfor. Yang kelima, gangguan pada sistem pertulangan. Dan yang terakhir, kelemahan otot-otot proksimal atau nyeri otot. Mari kita simak lebih lanjut mengenai bagaimana tanda-tanda seseorang kekurangan vitamin D. Kita tahu bahwa vitamin D memiliki banyak manfaat bagi tubuh, di mana salah satunya untuk menjaga kesehatan tulang. Namun, sama halnya dengan manfaatnya yang beragam, efek samping dari kelebihan vitamin D tidak sedikit. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui dosis vitamin D harian agar kebutuhan vitamin ini tercukupi dan tidak berlebih di dalam tubuh. Sebelum mengetahui dosis vitamin D per hari, kita perlu memahami bahwa jumlah vitamin D yang dihasilkan kulit kita tergantung dari banyak faktor, seperti waktu, musim, garis lintang wilayah, pigmentasi kulit, lokasi tempat tinggal, dan gaya hidup. Berikut adalah dosis vitamin D harian yang dianjurkan sesuai usia. Setelah kita mengetahui dosis vitamin D setiap usia, maka mari kita simak apa saja akibat yang didapatkan jika kita mengkonsumsi vitamin D secara berlebihan. Yang pertama, hiperkalsemia, konstipasi dan diare, menurunkan kesehatan tulang, dan yang terakhir dapat menyebabkan gagal ginjal.